akan kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat ketika adik-adik menjalani praktek di rumah sakit. Nah, di sini kenapa sih kita membutuhkan PPI itu ya? Karena selama ini mungkin sudah sangat sering sekali didengarkan adik-adik sekalian. Karena memang PPI ini adalah dibutuhkan karena mungkin saat ini kasus-kasus infeksi itu terus meningkat. Nah, meningkat jadi dengan kasus baru ataupun kasus yang lama. Dan dengan adanya PP ini merupakan gambaran mutu dari rumah sakit. Sehingga berharap banyak nanti ketika adik-adik praktek di rumah sakit, silahkan melihat data PPI. Nah, jadi kadang-kadang mahasiswa itu kalau praktek mengerjakan tugas saja ya, oh tugas kasusnya sudah selesai, jurnalnya sudah selesai. Nah, tapi tolong karena PPI ini sekarang menjadi indikator mutu nasional yang dilaporkan ke kementerian, monggo nanti aplikasinya dilihat seperti apa, sehingga Kementerian Kesehatan tuh bisa motret kita mutunya rumah sakit Panembahan kayak gimana ya dilihat dari situ. Dan banyak PPI ini yang berhubungan dengan mutu kliniknya seorang perawat. Dan juga karena kejadian luar biasa itu tidak bisa diprediksi. Contohnya kemarin yang terakhir aja COVID, tiba-tiba seperti badai angin gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada COVID. Dan juga PPI ini juga penting untuk keselamatan pasien serta keselamatan kita sendiri sebagai pekerja. Kalau kita lihat data infeksi di rumah sakit, 1 dari 20 pasien yang dirawat itu mengalami infeksi akibat pelayanan kesehatan atau healthcare associated infection. Nah, kita lihat 70%-nya, nah jadi 70% yang infeksi tadi harusnya bisa dicegah. Dan yang lebih ngeri lagi, ternyata dari 70% ini, kalau kita katakan 100% populasinya, 90%-nya itu karena perilaku. Lah, luar biasa nih, 90% coba, 90% karena perilaku kita. Ini sangat fantastis sebenarnya. Maka kenapa sih sekarang mahasiswa wajib harus tahu tentang PPI? Nah, ini contoh sudah saya sampaikan tadi ya, infeksi yang baru ataupun yang lama. Kemudian kita juga ingin mencegah resiko infeksi kepada petugas, tadi sudah saya sampaikan, kejadian luar biasa dan meningkatkan citra rumah sakit. Bayangin aja kalau kita sampai ada data kasus yang terjadinya infeksi yang meningkat, itu pasti akan terekod dan semua akan tahu sehingga citra rumah sakit akan buruk. Nah, apa sih definisi dari head association tadi ya, bahwa di sini prinsipnya adalah pasien yang mendapatkan infeksi selama proses dirawat. Jadi awalnya dia tidak sakit itu, awalnya masuk dia mungkin dengan DHF gitu ya. Tapi kemudian setelah di rumah sakit dia ketambahan bonus sakit diare misalnya. Awalnya dia mungkin masuknya dengan pre-op hernia misalnya, tapi dia dapat bonus dia menjadi tambahan tifoid misalnya. Dan masih banyak lagi. Jadi artinya sesuatu yang awalnya tidak menjadi penyakit pasien tersebut, akhirnya pasien itu menderita sakit tersebut selama dirawat di rumah sakit. Itu menurut definisi baik CDC, WHO ataupun Depkes. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa saat masuk tidak ada gejala. Nah, infeksi ini akan muncul 2 kali 24 jam setelah pasien dirawat. Jadi tidak ada inkubasi sebelumnya. Tetapi kita makanya ketika kita asesmen ke pasien selalu menanyakan adakah riwayat penyakit keluarganya atau tidak. Nah, contohnya misalnya dia dirawat setelah 1 hari kok dia kemudian demam karena flu. Kita tahu bahwa ternyata dia masa inkubasi flu karena keluarganya ada yang menderita sakit flu. Jadi makanya sebegitu pentingnya pengkajian keperawatan kita karena kita bisa melihat apakah ada kemungkinan-kemungkinan infeksi yang dia dapatkan di rumah sakit itu adalah gambaran dari masa inkubasi sakit yang ada di sebelumnya. Jadi pengkajian itu sangat penting. Nah, memang HAIS ini seperti fenomena gunung es, jadi tidak nampak ya tiba-tiba ada banyak pasien diare, tiba-tiba ada banyak pasien yang tiba-tiba demam gitu ya. Karena mungkin tidak terlaporkan dan tidak terobservasi oleh perawat. Jadi begitu pentingnya pengukuran suhu badan, observasi luka tusukan infus, observasi pada pasien-pasien dengan tindakan operasi itu sangat penting karena kalau tidak tiba-tiba meledak banyak infeksi luka operasi. Jadi penting sekali perencanaan keperawatan kita dan kita implementasikan dalam asuhan kita. Nah, dampaknya apa? Dampaknya mungkin akan kematian dan kesakitannya akan meningkat.
Kemudian hari rawatnya akan panjang sehingga biaya perawatannya akan tambah. Harusnya dia dirawat 2 hari, tapi karena terjadi flebitis, kemudian flebitisnya agak parah, panasnya tidak turun-turun, harusnya 2 hari pulang, dia pulangnya jadi 4 hari. Itu kan kerugian buat pasien dan kerugian buat rumah sakit juga. Produktivitasnya pendapatan kita akan turun karena kalau kita berbicara insurance itu akan membayar sebuah diagnosis penyakit entah dirawat 4 hari, 5 hari, 6 hari sama aja. Otomatis semakin lama dia dirawat, biaya produksi yang kita keluarkan akan semakin tinggi. Bisa jadi ada risiko kecacatan ya. Pada bayi terjadi flebitis, kemudian kulitnya sampai mungkin karena jaringannya masih lunak, kemudian dia akan membekas menjadi keloid dan lain sebagainya. Nah, itu akan menimbulkan kecacatan permanen. Mutu pelayanan pasti akan menurun lah, bisa berakibat tuntutan hukum. Nah, ini yang lebih ngeri lagi. Karena hati-hati sekarang dengan kita tidak bisa menampik bahwa dengan majunya teknologi informasi, masyarakat atau klien itu bisa mendapatkan informasi dengan sangat mudah. Jadi tantangan buat adik-adik sebenarnya tidak seperti kami-kami zaman dulu itu ya. Tantangan mahasiswa sekarang atau perawat zaman sekarang ini sangat luar biasa. Karena kita kalau tidak belajar dengan baik, kita malah justru akan terbalik akan diedukasi oleh orang lain. Jadi silakan ilmu yang sudah didapat dipelajari terus karena ketika kita tidak belajar maka kita akan semakin besar tuntutan hukum, resiko terkena tuntutan hukum atas ketidaktahuan terhadap ilmu kita sendiri. Kita lihat dari rantai penularan penyakit ya, kita lihat ada penyebabnya ya bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus. Nah, kemudian perantaranya bisa manusia itu sendiri atau mungkin kita lewat air atau peralatan yang digunakan pasien atau saat kita melakukan tindakan. Nah, bisa keluarnya itu bisa lewat sekret atau droplet atau percikan saat kita bersin atau mungkin saat batuk. Nah, penularannya bisa lah dengan kontak langsung gitu ya. Ataupun bisa melalui udara atau melalui benda lain yang sudah dipegang oleh pasien. Nah, tempat masuknya bisa melalui luka, saluran cerna, atau lewat saluran kemih, bahkan saluran pernafasan. Dan di sini orang-orang yang rentan terhadap infeksi adalah mereka yang imunokompromis, misalnya pada pasien-pasien dengan kanker, kemudian pasca operasi, pasien dengan luka bakar, pasien dengan penyakit kronik, misalnya ada DM, ada jantung dan yang lain sebagainya, atau mungkin umurnya masih sangat muda, atau mungkin masih anak-anak, dan juga pada pasien yang geriatri. Nah, mereka ini adalah usia-usia penjamu, sehingga di dalam standar akreditasi pengelolaan rumah sakit, maka ini termasuk pasien-pasien yang beresiko tinggi yang harus diperhatikan oleh rumah sakit dalam tata laksana pelayanannya. Nah, 2 orang penting di rumah sakit, sumber infeksi itu yang pertama adalah orang. Orang kita sendiri termasuk adik-adik ini adalah sumber infeksi. Baik pasien, petugas, pengunjung. Nah, Anda ketika di rumah sakit adalah masuk dalam kelompok petugas. Atau objek yang terkontaminasi, misalnya ada cairan darah, ada saliva, ada sputum, ataupun yang lainnya. Nah, rumah sakit memiliki program PPI yang akan kita bahas saat ini adalah tentang kewaspadaan isolasinya. Untuk yang lainnya mungkin nanti akan didapatkan next time kalau mungkin adik-adik mendapatkan materi pelatihan yang lebih lama. Di sini kita harus mengenal kewaspadaan isolasi karena Anda berperan sangat tinggi mengenal ini. Ada 2 hal yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Nah, tujuannya kenapa rumah sakit harus punya program PPI yang juga harus diketahui oleh adik-adik, supaya kita bisa memenuhi kondisi rumah sakit yang memenuhi standar bahwa kita rumah sakit menjamin pengendalian dan pencegahan infeksi. Bahkan di dalam standar akreditasi Kementerian Kesehatan ataupun standar akreditasi CI, PPI ini menjadi satu bab tersendiri untuk dinilai. Saking pentingnya itu ya, menjadi satu bab tersendiri untuk dinilai. Bahkan tadi saya sampaikan di awal bahwa ini menjadi concern dari Kementerian Kesehatan agar kita melaporkan hasil surveillance kita selama episode tiap bulan yang rutin kita laporkan dan termasuk dipantau oleh Dinas Kabupaten Kota ataupun Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tujuannya memperpendek lama hari perawatan, kemudian memberi peluang pasien baru kalau pasiennya itu turnover-nya cepat gitu ya, jadi pasiennya sesuai dengan standar 3 hari harus pulang, 2 hari pulang, maka pasien yang lain itu kan akan bisa masuk. Kalau tidak kan pasien nggak akan dapat tempat.
biayanya juga akan dikurangi, apalagi pasien-pasien dengan non-insurance atau otomatis kan bayar sendiri ya. Meminimalkan angka infeksi ya, baik angka infeksi karena tusukan infus atau VAP atau karena pasien dengan pemasangan ventilator atau pasien dengan pemasangan dengan pemasangan kateter, pasien dengan dipasang infus ataukah pasien-pasien yang dengan tirah baring. Nah, tujuan lain adalah memberikan rasa aman dan nyaman dan mengurangi resiko cacat fisik. Nah, sasarannya tadi pasien, keluarga, pengunjung, petugas, dan mahasiswa. Kewaspadaan isolasi tadi dibagi dua. Yang lapis pertama adalah yang standar, yang lapis pertama adalah standar, yang lapis kedua adalah tambahan. Akan kita lihat satu persatu secara garis besarnya. Yang kewaspadaan standar yang pertama di lapisan pertama adalah kebersihan tangan. Hal yang sangat menyedihkan ya, karena mungkin kebersihan tangan itu satu hal yang mudah. Bahkan adik-adik mungkin sambil merem atau sambil memejamkan mata aja bisa tahu 6 langkah cuci tangan. Anda sudah hafal yang namanya 5 moment cuci tangan. Cuman yang masalahnya adalah komitmen kita untuk menjalankan cuci tangan. Karena kami pernah melakukan surveillance atau melakukan audit ke lapangan, mahasiswa termasuk salah satu yang tidak patuh cuci tangan pada 5 moment dan 6 langkah benarnya. Karena biasanya mereka itu takut kalau ada pembimbingnya, begitu kita observasi, kemudian tidak kita ikuti, nah akan ketahuan aslinya. Berharap banyak nanti adik-adik tidak memberikan peluang terjadinya infeksi di rumah sakit manapun tempat Anda prakteknya. Jadi kan proses melepaskan kotoran ya. Karena salah satu sumber penularan itu adalah melalui tangan petugas. Jadi kita sendiri itu menimbulkan, habis nyentuh pasien A, pindah ke pasien B, habis nyentuh barang apa, nyentuh pasien. Nah, jadi kita itu sangat jahat ya sama pasien ya kalau kita tidak melakukan cuci tangan sebenarnya. Sayang kuman itu nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Coba kalau kita bisa melihat, maka pasien akan menolak kita ketika kita tidak cuci tangan atau tangan kita tidak bersih. Nah, cara mencuci tangan bisa kita menggunakan hand wash ya atau dengan air mengalir ya, dengan sabun. Itu waktunya kan 40 sampai 60 detik. Itu kalau tangan kita kotor, bisa juga dengan larutan berbasis alkohol 60 sampai 90%. Di rumah sakit semua sudah disiapkan, kita nggak perlu melarutkan sendiri, waktunya bisa lebih pendek yaitu 30 detik. Syaratnya tangan tidak terlihat kotor dan mungkin untuk aktivitas yang berpindah pasien dan lain sebagainya. Nah, tujuannya pastilah menghilangkan kotoran ya, cuci tangan itu kan kita ingin menghapus kotoran dari tangan kita. Nah, kegagalan melakukan kebersihan tangan itu adalah penyebab utama infeksi tadi, HIV tadi ya. Jadi sangat luar biasa, tangan kita itu bisa menjadi malaikat ya ibaratnya buat pasien, tapi juga tangan kita bisa sebagai faktor kejahatan kita kepada pasien. Jadi adik-adik tolong ini sangat diperhatikan, kita ingin berbuat baik atau berbuat jahat hanya dengan menggunakan dua telapak tangan kita saja. Nah, kesempatan itu pasti ada. Nah, kita akan berbuat baik tiap hari hanya menggunakan modalitasnya, salah satunya adalah telapak tangan kita atau kedua tangan kita. Penyebarannya bisa multiresisten dan bisa menimbulkan kontributor wabah. Misalnya tangan kita habis bersentuhan dengan pasien yang tadi mungkin pasiennya juga kebetulan tidak teredukasi cuci tangan dengan baik, pasiennya pasien diare, berjabat tangan dengan kita nggak cuci tangan, kita berjabat tangan dengan pasien yang lain itu ya, nah otomatis pasiennya makan nggak cuci tangan juga yang lainnya, tiba-tiba satu ruangan ada outbreak, terjadi diare. Indikasinya saat segera tiba di rumah sakit harus cuci tangan. Sebelum kontak dengan pasien, sebelum memakai sarung tangan, dan sebelum kita pemeriksaan klinik. Kemudian juga sebelum tindakan invasif, nah mempersiapkan obat juga harus cuci tangan. Jangan habis ngobrol sama temennya, megang buku, habis makan gorengan, tiba-tiba kita langsung menyiapkan obat. Nah, kemudian sebelum kita memberikan diet ke pasien, misalnya kita akan menyuapin pasien, dan sebelum meninggalkan rumah sakit. Dan di antara, misalnya kita akan pindah dari satu pasien ke pasien yang lain. Dan yang keempat adalah setelahnya. Kita setelah kontak dengan pasien, setelah sarung tangan kita lepas, setelah kita juga melepas alat pelindung diri. Kemudian apalagi kontak dengan darah ya atau cairan tubuh. Kalau ini sih pasti adik-adik pasti akan segera cuci tangan ya. Yang masih sangat capaiannya jelek adalah sebelum. Yang sebelum, kalau yang sesudah rata-rata sudah cukup bagus. 5 saat cuci tangan tadi ya, sebelum ke pasien, sebelum tindakan aseptik, kemudian sesudah kontak dengan pasien, sesudah kontak dengan lingkungan pasien, dan sesudah
terkena paparan cairan tubuh pasien. Nah, 6 langkah cuci tangannya saya yakin adik-adik sudah sangat paham karena adik-adik sudah siap untuk diterjunkan ke rumah sakit. Nggak perlu saya bahas, nanti mungkin bisa dipraktekkan saja di kampusnya. Kemudian pemakaian APD. APD ini ada beberapa. Yang pertama adalah kita mengenal APD yaitu sarung tangan. Ada yang bersih tidak steril yang sering kita gunakan, itu yang atau ada yang steril. Nah, bedanya kalau kita menggunakan steril itu kalau ketika kita melakukan tindakan yang berhubungan dengan membran kulit yang tidak utuh. Contohnya kita melakukan perawatan luka, kemudian kita akan berhubungan dengan tindakan operasi. Nah, karena kita berhubungan dengan mukosa membran. Ingat adik-adik harus ngafalin nih ukuran sarung tangannya berapa biar nanti bisa menyesuaikan. Kemudian masker, nah sekarang Google mungkin sudah tidak banyak digunakan ya karena mungkin kita sudah merasa tidak di masa pandemi, tapi kalau masker sekarang kita gunakan ketika kita berhadapan dengan pasien yang berpotensi airborne. Nah itu kita menggunakan masker atau pasien yang sakit yang kita gunakan masker supaya kita terhindar dari percikan selama kita melakukan tindakan. Gaun, nah gaun itu yang tidak steril, misalnya kalau kita mau perawatan luka, kita gunakan gaun biar seragam kita tidak terkena percik, mungkin barangkali terkena percikan ya. Tetapi kalau yang steril itu ketika kita di dalam kamar operasi, maka gaun itu kita sterilkan di ruang sterilisasi. Kemudian peralatan pasien, nah, kita membedakan nih apakah alatnya non-kritikal, misalnya kita punya tensimeter, termometer, itu kan non-kritikal, jadi cukup dibersihkan sesuai dengan SPO yang ada di rumah sakit. Kalau yang semi-kritikal, misalnya tong spatel, itu kan masuk ke mulut ya. Tapi kalau yang kritikal, misalnya alat-alat yang digunakan di ruang kamar operasi. Nah, untuk dekontaminasi bisa dengan desinfeksi, pencucian, atau sterilisasi. Nah, karena sekarang semua rumah sakit sudah diwajibkan sterilisasinya tersentral, mungkin adik-adik tidak akan banyak mendapatkan pengalaman bagaimana proses sterilisasi di ruangan, sehingga monggo atau silahkan kalau adik-adik ingin lihat prosesnya, bisa nanti mungkin minta izin ya untuk melihat bagaimana sih proses sterilisasi, atau mungkin Anda mengikuti alurnya ya supaya dapat pengalaman. Nah, dekontaminasi mungkin bisa jadi di ruangan masih ada pencucian. Nanti silakan ditanyakan di rumah sakitnya untuk pencucian menggunakan larutannya seperti apa dan yang digunakan seperti apa. Karena mungkin masing-masing rumah sakit menggunakan bahan dasar yang berbeda-beda. Kalau yang rebus atau kukus atau kimiawi atau mungkin dengan mesin, nah ini yang sudah tidak ada di ruangan. Karena sekarang semua ruangan tidak boleh mengaktifasi mesin steril. Jadi artinya sudah tidak boleh. Dan jika sangat terpaksa, itu harus terkendali oleh CSSD atau sterilisasi, sentral sterilisasi ya. Tetapi sepertinya saat ini, saat saya survei ke banyak rumah sakit, itu hampir tidak ada ya. Kemudian yang keempat adalah pengendalian lingkungan. Jadi yang pertama cuci tangan, yang kedua APD, yang ketiga berhubungan dengan alat ya. Yang keempat adalah berhubungan dengan pengendalian lingkungan. Nah, lingkungan ini harus standar bagaimana pembersihannya. Membersihkan ini termasuk Anda melihat, oh apakah lantainya kotor atau tidak, meja pasiennya bersih apa tidak. Ini kita harus punya aware kepada lingkungan kita. Kita bisa minta bantuan kepada teman-teman cleaning service, kok ada tumpahan, kok spraynya kotor gitu ya, kok dindingnya kotor, kok tirainya juga ada kotoran misalnya. Nah, itu kita harus memiliki sense seperti itu. Jangan kita saya kan cuma praktik gitu ya. Tapi Anda mulailah belajar untuk menumbuhkan care kepada lingkungan. Sekarang untuk yang semprot dengan fogging, yang dengan asap itu sudah tidak dikerjakan, tidak direkomendasikan lagi. Nah, yang kelima adalah penanganan linen. Linen itu juga harus ditata. Linen itu bagaimana kita dari ruangan bisa memilahkan mana yang infeksius dan non-infeksius. Di ruangan sudah disediakan ember ya, yang dia sudah dikasih tas warna kresek, warna kuning yang infeksius, warna hitam yang non-infeksius. Kemudian kalau adik-adik lihat nanti, boleh nanti adik-adik lihat ketika ada petugas dari laundry datang, trolinya pun dipisahkan untuk troli yang kotor dan troli yang bersih. Jadi meskipun kita nggak nangani linen, kita harus belajar bagaimana supaya kita kalau ada yang salah dari mereka, kita bisa melakukan klarifikasi atau melakukan edukasi. Nah ini ya warna kantongnya untuk yang sampah tadi, yang kuning untuk infeksius, yang hitam non-infeksius, yang merah misalnya ada sampah radioaktif, yang ungu adalah untuk sitotoksik.
Ini untuk penanganan limbah. Nah, untuk yang linen tadi, adik-adik silahkan diperhatikan bagaimana mengambil linen itu harus ada first in, first out. Nanti silahkan dilihat di ruangan sekarang, mana yang masuk dulu harus diambilnya uh, lebih awal. First in, first out ya. Jadi pertama masuk, itu harus diambil yang paling awal. Jadi tidak yang kalau ditumpuk, kita ngambilnya harusnya dari bawah gitu ya. Jadi wadahnya prinsip adalah kalau untuk benda tajam tidak boleh bocor, tahan terhadap tusukan, kemudian ada pegangannya. Makanya sekarang dan terisinya maksimal 2/3. Tetapi ketika sehari tidak penuh 2/3, maka dia tetap harus dibuang karena ada dua standar, 2/3 dan tidak boleh lebih dari 24 jam. Kemudian ini penanganan benda tajam, jangan adik-adik melakukan recapping ya. Jadi silakan benda tajam langsung dimasukkan ke kotak ataupun tempat untuk pembuangan benda tajam tanpa kita melepas jarum dari spet. Jadi langsung dimasukkan semuanya. Jadi karena kami masih melihat ada mahasiswa yang terkena tusukan jarum ya, jadi itu akan menjadi masalah buat adik-adik itu. Silahkan ya, pokoknya intinya jangan melakukan recapping atau menutup kembali yang sudah digunakan, langsung aja masukkan ke tempat jarum. Yang ketujuh adalah vaksinasi petugas. Mudah-mudahan adik-adik sudah tervaksinasi. Jadi di rumah sakit pun kami itu rutin melakukan medical check up, khususnya untuk teman-teman yang berisiko tinggi, seperti ruangan untuk perawat, kemudian untuk dokter, untuk ahli gizi, dan semua yang berhubungan dengan pasien, itu kami setiap tahun melakukan medical check up secara bertahap. Nah, tetapi mungkin jika adik-adik nanti, kita tidak berharap ya, namun ya, yang namanya suatu insiden kan kita nggak bisa menduga ya. Jika terjadi sesuatu pajanan, misalnya adik-adik tertusuk jarum misalnya ya, jangan Anda nangis kemudian diem, Anda langsung melapor kepada pembimbingnya atau perawat atau bidan yang jaga, agar segera diproses untuk tata laksana. Jadi ada mahasiswa yang ke saya sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Nah, kita pelacakannya agak susah. Jadi langsung aja, dan biasanya di semua rumah sakit pasti akan melakukan tata laksana awal tanpa memperhitungkan nanti yang mau bayari siapa gitu ya. Nah, kita berpikirnya belakangan nanti. Jadi silakan adik-adik, begitu mungkin ada musibah yang menimpa berkaitan dengan pajanan, silahkan langsung menghubungi pembimbing. Jadi jangan sedih dulu, bahkan sampai semalaman sedih baru pagi harinya ke kami untuk Bu, saya kemarin tertusuk jarum. Nah, itu sudah repot ya, karena kita kan harus segera melakukan beberapa tindakan ya pada orang yang terkena pajanan. Nah, kalau adik-adik sakit, silahkan memang jangan sungkan untuk izin, tapi jangan menyakitkan diri. Nah, jadi silahkanlah kalau adik-adik memang baru sakit yang memang mungkin flu berat gitu ya, silahkan adik-adik boleh mengajukan izin untuk tidak praktek, karena mungkin Anda akan berisiko sendiri terhadap penyakit. Tapi kalau hanya flu biasa, Anda harus patuh terhadap penggunaan masker. Dan mungkin batasi kontak dengan pasien. Mungkin bisa melakukan beberapa kegiatan yang tidak harus Anda ke pasien. Jadi nanti disampaikan saja ke pembimbing, Bu, saya saat ini baru sedikit flu gitu ya. Mohon izin, saya mohon diberikan tugas yang lain yang mungkin sampai kondisi saya bisa membaik. Kemudian penempatan pasien yang ke-8, yaitu pasien infeksius ditempatkan di ruang terpisah. Namun pada kondisi tertentu bisa dilakukan cohorting. Jadi misalnya ada kita punya ruangan khusus, ruangan TB misalnya. Namun suatu saat ruang TB-nya penuh, maka bisa dititipkan di ruangan penyakit dalam, tetapi satu ruangan itu tidak boleh dicampur dengan pasien yang lain. Jadi hanya khusus pasien TB itu aja. Atau mungkin pasien-pasien infeksius yang lain. Jadi artinya dua-duanya itu tidak boleh dicampur. Tapi kalau mungkin keduanya tidak memungkinkan, ya kita konsultasi ke petugas PPI rumah sakit. Dengan cara bagaimana kita mengelola pasien, ataukah mungkin memungkinkan untuk kita rujuk ke rumah sakit yang lain. Yang 9 adalah bagaimana kita higien saluran nafas atau etika batuk. Nah, jadi kita sendiri harus tahu nih cara batuk yang benar bagaimana, kita harus mengedukasi pasien bagaimana, kita gunakan gambar dan bahasa yang mudah dipahami, di rumah sakit semua sudah ada, dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu, kemudian pasien kita edukasi pakai masker dan cuci tangan setelah kontak dengan sekresi saluran nafas. Nah, kemudian di sini ketika kita melakukan etika batuk dengan baik, maka efektif menurunkan transmisi patogen droplet melalui saluran nafas. Jadi kita yang patuh gitu ya.
Dan petugas dengan infeksi saluran nafas menjauhi kontak dan selalu mengenakan masker. Jadi sekarang ini kita lihat orang sudah batuk pilek tuh kayak sudah biasa itu ya. Ya harusnya yang batuk pilek itu yang harus sadar diri. Jadi kadang-kadang kita malah yang sehat yang pakai masker. Padahal sesuai dengan kebijakan harusnya yang sakit yang pakai masker. Tapi karena yang sehat takut, karena yang sakit nggak pakai. Nah, jadi adik-adik kalau mungkin ya, mohon maaf terkena flu atau batuk pilek, ya sadar diri harus selalu menggunakan masker biar tidak menjadi sumber penularan buat orang lain. Praktek menyuntik yang aman. Jadi adik-adik nanti juga akan mendapatkan ini bagaimana kita tidak memakai ulang jarum yang sudah digunakan. Jadi jarumnya juga digunakan untuk satu obat, satu pasien. Jadi tidak digunakan untuk obat satu, kemudian nanti supaya hemat, kemudian untuk nyedot obat yang lain, nah ini tidak boleh. Jadi satu obat, satu pasien, tidak boleh digunakan untuk berbagai jenis obat walaupun itu satu pasien. Nah, jadi nanti silahkan dilihat dan bisa dievaluasi dan adik-adik memberikan kontribusi yang positif terhadap keamanan ini. Jadi untuk kewaspadaan apa? Yang pertama, yang lapis pertama tadi ada 10, kemudian kita melihat yang kewaspadaan yang kedua yang berdasarkan transmisi atau lapis yang kedua. Ada 3 kewaspadaan yang harus kita waspadai, yaitu berdasarkan kontak, berdasarkan droplet, dan berdasarkan airborne. Tapi bisa terjadi dua-duanya, misalnya orang flu itu ya bisa dropletnya, ya bisa airborne-nya. Nah, jadi bisa dua-duanya. Tapi misalnya pada pasien dengan cacar air, nah itu bisa dengan kontak, bisa juga dengan droplet. Nah, jadi bisa kombinasi dan bisa tunggal. Pemilihan APD-nya kita sesuaikan dengan risiko yang menjadi sebab penyakit itu sendiri. Jadi adik-adik harus melihatlah mana saja risiko yang mungkin bisa Anda amati. Kuncinya di dalam kewaspadaan ini adalah kewaspadaan standar tetap. Jadi kalau kita berbicara kewaspadaan transmisi, yang standar tadi nggak boleh hilang. Yang cuci tangan, yang pakai APD, yang kebersihan lingkungannya, yang bagaimana edukasi mungkin kalau pasien batuk, yang bagaimana kalau dia dilakukan suntikan juga harus aman. Jadi ini tetap tidak hilang. Karena kewaspadaan transmisi adalah tambahan dari kewaspadaan standar. Maka di sini kita akan memilih APD apa yang digunakan, standarnya tetap dari kewaspadaan standar yang pertama. Apakah mau pakai sarung tangan, apakah sarung tangan dan gaun, apakah perlu pelindung mata, masker. Nah, ataukah kita menggunakan respirator N95 biasanya untuk pasien-pasien TB dan TB MDR ya, multi drug resistant obat MDRO, itu kita menggunakan masker khusus. Apalagi pada saat pasien itu dilakukan tindakan yang menimbulkan aerosol, misalnya seorang perawat akan melakukan tindakan nebulizer pada pasien TB. Nah, itu kita harus menggunakan respirator N95. Tapi kalau kita tidak melakukan tindakan yang berpotensi aerosol, meskipun itu pasien TB, cukup menggunakan masker bedah. Jadi saran saya kepada adik-adik, nanti saat di rumah sakit, belilah masker yang standar saja ya, nggak usah masker yang bentuknya aneh-aneh, tapi masker bedah yang standar. Dan biasanya harganya juga lebih murah dibandingkan masker-masker cantik gitu ya. Jadi silakan adik-adik beli masker bedah gitu kalau ke apotek, jangan masker yang aneh-aneh. Nah, kewaspadaan transmisi kontak ini juga sama ya, sama-sama ini tambahan dari kewaspadaan standar. Jadi kalau kita misalnya ada pasien tadi ya varicella atau mungkin pasien yang lain atau tadi varicella atau cacar air, nah kita harus bagaimana caranya untuk membatasi kontak termasuk membatasi pasien bergerak keluar ruang rawat. Meminimalisir kontak antar pasien karena kadang-kadang pasien itu kan suka mungkin kalau istilah anak sekarang tuh kepo ya, lihat pasien sebelahnya gitu ya malah salaman gitu ya, saling bertegur sapa kayak cari temen. Nah, itu adalah salah satu tugas kita untuk melakukan edukasi bahwa pasien tuh ya enggak usah saling mengunjungi ya, karena kadang-kadang budaya di kita itu masih ada seperti itu. Yang karena droplet, nah ini kan melalui batuk atau bersin dan berbicara. Nah, jadi kalau kita lagi batuk pilek, kemudian kita ngobrol gitu ya, karena ada potensi dropletnya itu keluar. Karena percikannya itu bisa melayang ya, jatuh pada jarak memang hampir 1 meter. Nah, coba bayangin aja hampir 1 meter tuh. Kemudian prosedur yang menimbulkan aerosol, tadi seperti ada section itu juga menimbulkan aerosol kalau kita melakukan section ke pasien. Kemudian melakukan tindakan nebulizer, nah itu silahkan adik-adik, atau tindakan intubasi ya, pemasangan ET itu juga sama.
Nah, kemudian akan jatuh di sekitar pasien dan dikeluarkan, droplet kecil dikeluarkan melalui udara. Kalau yang besar itu kan akan jatuh karena kan tidak terpercik ya. Tapi kalau yang dropletnya itu ukurannya kecil, dia akan terpercik pada saat kita berbicara. Makanya diharapkan pakai APD-nya masker bedah, sarung tangan, dan gaun. Nah, jadi kita kalau ke pasien, kita kan menggunakan gaun. Sehingga hampir semua rumah sakit menyarankan adik-adik membawa gaun atau semacam jas yang dipakai di ruangan praktikum itu. Nah, kewaspadaannya kalau kita berbicara pasien dengan transmisi airborne, maka pasiennya harus dengan ventilasi 12 kali pertukaran udaranya. Dari mana kita tahu? Kita menggunakan alat ukur yang namanya Mahnahelik. Nah, nanti diukur di sana dengan menggunakan alat AJH. Nah, jadi adik-adik nggak usah menghitung kayak pernafasan ya. Kalau pernafasan kita bisa ngitung, kalau udara gimana? Ada alatnya. Jadi kalau nanti adik-adik kebetulan tugas di ruangan yang kebetulan ada ruangan khusus isolasi, silahkan ditanyakan, Bu, cara ngukurnya 12 kali pertukaran udara per jam itu caranya gimana? Alatnya bentuknya seperti apa? Nah, boleh ditanyakan. Nah, kemudian batasi gerak pasien ya, sudah saya sampaikan tadi, dan cek aluran udara dengan selembar tisu. Jadi kalau ruangan itu tetap bertekanan yang negatif, kan kalau untuk ruangan airborne itu kan tekanannya negatif. Beda dengan kamar operasi, tekanannya positif. Tekanan negatif itu saat kita kalau ngecek ya otomatis kalau jangan ada pasiennya ya pas kosong Anda boleh Bu saya minta tolong pingin melihat bagaimana cara ngecek tekanan negatif dengan tisu. Maka nanti ruangan yang kosong tadi saat ditutup Anda buka sedikit, Anda kasih tisu, maka tisu itu akan tersedot sendiri ke dalam. Akan tersedot sendiri ke dalam saat tisu Anda lepaskan dari tangan. Kemudian sama yang airborne juga kewaspadaannya standar nggak boleh dihilangkan. Kemudian bila didapatkan infeksi baru yang belum pernah dilaporkan harus dijalankan kewaspadaan ini. Jadi kalau kita curiga ada pasien-pasien ya yang menderita infeksi tertentu yang sebelumnya belum pernah kita jumpai gejalanya, belum pernah kita jumpai ya keluhannya ataupun yang tanda-tanda yang lain, maka kita harus melakukan kewaspadaan transmisi airborne. Nah, jadi makanya kalau kita pengkajian kan selalu kita lihat ya dari pengkajian fisik, dari keluhan pasien. Jadi nanti kita akan lihat siklus dari apa yang disampaikan pasien itu sudah standar untuk kategori sakit itu atau bukan. Kalau ada tanda gejala atau keluhan yang lain, nah kita harus waspada. Nah, contohnya untuk kewaspadaan airborne di sini itu ada beberapa ya, karena ini kalau airborne itu jaraknya lebih jauh ya, lebih jauh dari 2 meter ya. Ada pasien TB paru, campak, cacar air itu juga termasuk airborne, deh. Makanya kenapa orang pasien campak dan cacar air itu juga harus menggunakan masker. Nah, tindakan menimbulkan aerosol itu kalau tadi kita melakukan pemasangan ET, kemudian kita melakukan section, atau kita melakukan tindakan bronkoskopi, kita menjadi asisten medis misalnya. Kemudian APD-nya bisa pakai masker bedah itu minimal. Kemudian masker partikular atau misalnya N95 tadi ya kalau kita mau melakukan section atau melakukan tindakan intubasi pada pasien-pasien dengan airborne disease. Sarung tangan wajib, gaun ya supaya baju kita tidak terpercik. Kemudian apron kalau berisiko itu mengeluarkan paparan cairan. Nah, cuci tangannya adalah jangan lupa ya, sebelum kita cuci tangan dan sesudah kita cuci tangan, jangan lupa cuci tangan sebelum dan cuci tangan sesudahnya. Wash in, wash out ya, dua ya. Penempatan pasiennya tadi sudah saya singgung juga ya, ruangannya tekanannya negatif, pertukaran udaranya lebih dari sama dengan 12 kali per jam aliran udara yang terkontrol. Nah, jadi adik-adik boleh nanti lihat cara ngukurnya gimana, itu alatnya seperti apa. Jangan gunakan AC sentral. Jadi kalau memang mau menggunakan AC, itu biasanya digunakan AC dan filter HEPA atau HEPA filter. Terpisah ya, pasien harus dipisah. Kalau tidak, tadi lakukan apa? Cohorting ya. Satu ruangan, satu jenis pasien. Kalau tidak bisa satu ruangan, satu bangsal, kita boleh cohorting dengan satu ruangan, satu jenis penyakit. Kemudian perawatannya kalau tekanan negatifnya tuh sulit ya kita dengan menggunakan apa ini cara yang lain yaitu dengan menggunakan jendela terbuka itu yang paling murah untuk pasien TB. Jadi kita ruangannya ditempatkan gedungnya di paling pinggir yang dekat dengan paparan sinar matahari dan jendelanya harus dibuka supaya aliran udaranya lancar dan terkena paparan sinar matahari.
Tiga ventilasi ruangan, yang pertama adalah yang menggunakan mekanik tadi ya, yang kita menggunakan exhaust, kemudian dibuat tekanan negatif, bisa dengan AC dan dengan sistem filter. Itu yang dengan kita dirancang ya dengan alat mekaniknya. Tetapi kalau kita yang natural ya kita boleh menggunakan aliran udara luar tadi ya dengan menggunakan angin ya atau chimney effect ya, tetapi dengan syarat gedungnya harus terletak di paling pinggir, nggak boleh di tengah-tengah. Karena ini cara yang paling murah, tapi sepertinya di zaman ini sudah tidak ada lagi ya. Karena di dalam standar rumah sakit rumah sakit harus menyediakan ruangan yang dengan standarisasi apa ini tekanan negatif. Nah, itu dinilai itu, jadi wajib ada. Atau mungkin campuran ya, karena kita mungkin tekanan negatifnya masih belum fix dengan mekanik, kita baru bisa menggunakan exhaust fan saja dengan penambahan sistem filter misalnya. Nah, itu mungkin bisa dikombinasi. Tetapi menurut sepengamatan saya, karena standar regulasinya jelas, sekarang mungkin tidak semua rumah sakit sudah menerapkan standar ventilasi mekanik. Apalagi sekarang untuk izin rumah sakit, untuk perpanjangan izin, untuk kita kredensial insurance, itu sekarang mensyaratkan itu. Jadi tidak ada rumah sakit yang tidak memiliki ventilasi mekanik. Jadi itu teori lama, tapi tetap saya sampaikan pada adik-adik, barangkali suatu saat ketemu rumah sakit kecil yang mungkin masih awal mendirikan rumah sakit, belum mampu, boleh asalkan ruangan itu diletakkan yang di paling pinggir. Cuman kewaspadaannya lebih tinggi karena membahayakan, termasuk membahayakan kita sebagai petugas kesehatan. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa pengendalian infeksi ini harus dilaksanakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Artinya kita tidak melihat itu pada situasi seperti apa, tetapi kita harus melaksanakannya setiap saat. Hal yang paling mudah tadi di kewaspadaan standar, mulai dari kapan kita cuci tangan, kapan kita memilih APD yang tepat, kapan kita mengelola linen yang baik, mengelola alat yang baik, mengelola limbah, benda tajam, penyuntikan aman, penempatan pasien, itu harus Anda pahami dengan baik. Bahkan cara batuk yang baik. Nah, keberhasilan PPI ini adalah dukungan dari rumah sakit, tapi tetap yang paling tinggi adalah komitmen seluruh personil termasuk adik-adik sendiri ya. Karena ketika kita udah baik nih rumah sakit, mahasiswanya enggak ya sama aja. Atau mahasiswanya baik, rumah sakitnya enggak baik, ya itu juga sama. Ingat 90% penyebab infeksi adalah karena perilaku kita. Nah, sangat mengerikan ya adik-adik, jadi tolong yuk kita bantu gerakan pengendalian infeksi. Nah, next materi yang berikutnya adalah berhubungan dengan keselamatan pasien. Nah, di dalam keselamatan pasien ini ada beberapa hal yang mungkin saya batasi fokusnya ada di implementasi 6 sasaran keselamatan pasien. Karena kalau kita berbicara pasien safety itu lingkupnya sangat luas. Tapi di sini nanti saya akan fokus kepada 6 sasaran keselamatan pasien saja sesuai dengan kapasitas adik-adik di dalam proses pembelajaran. Tetapi ilmu keselamatan pasien tidak sesederhana ini. Intinya seperti itu ya. Jadi pasien safety itu tidak sesederhana ini. Jadi kalau kita berbicara pasien safety adalah bagaimana kita menerapkan pasien di rumah sakit itu harus aman. Dan pasien di rumah sakit tidak boleh cedera. Cedera itu bisa karena kita melakukan tindakan. Misalnya adik-adik mau melakukan perawatan luka, tapi prosedurnya salah. Itu kan Anda melakukan cedera ke pasien nih, karena prosedurnya salah gitu ya. Atau salah obat. Nah, tetapi ada juga sebuah insiden yang karena Anda nggak melakukan apa-apa. Contoh misalnya, harusnya pasien dilakukan tindakan nebulizer, tapi Anda lalai pada jam itu tidak melakukan nebulizer. Jadi yang namanya insiden keselamatan pasien bisa terjadi karena kita melakukan tindakan atau kita tidak melakukan tindakan. Harusnya memberikan obat jam 10, Anda lupa itu ya. Harusnya Anda melakukan tindakan tertentu, Anda lupa tidak melakukan, itu juga dinamakan cedera pasien. Karena kan sebabnya kepada pasien kan akan terjadi. Nah, di sini kita lihat sedikit sejarah sasaran dan insiden. Kita kenalkan 6 sasaran dan insiden keselamatan pasien. Nah, kalau kita lihat sejarah, sebenarnya setiap tahun itu jutaan pasien mengalami cedera. Tetapi mungkin akan berbeda dengan data kecelakaan. Kalau kecelakaan kan semua orang lihat ya, angka kejadian kecelakaan. Bahkan kemarin belum lama saya mengikuti kegiatan terpadu antara Jasa Harja, Kepolisian, dan insuran itu didapatkan data bahwa kota Jogja ini menduduki kalau tidak salah 5 peringkat teratas ya terjadinya kecelakaan yang tertinggi ya. Mungkin karena saking padatnya gitu.
Itu kan terdata ya. Tetapi untuk insiden keselamatan pasien tanpa kita sadar, mungkin banyak sebenarnya. Misalnya, harusnya minum obat jam 10, diminum jam 11, karena cuma ditaruh di meja pasien aja. Harusnya kita nyuntik jam 12, tapi kita suntik, nanti dulu tanggung gitu ya, saya suntik jam 1 sekalian pasien yang sebelah. Nah, itu sebenarnya sebuah insiden. Nah, ketika itu tidak disadari, maka sebenarnya kasus insiden keselamatan pasien jauh lebih tinggi dibandingkan angka kecelakaan. Bahkan di dalam beberapa teori disampaikan bahwa insiden jatuhnya pesawat terbang pun kalah gitu ya dengan keselamatan pasien di rumah sakit. Jadi banyak praktek kesehatan yang berisiko, dan saya kemarin belum lama kebetulan dirawat di salah satu rumah sakit di Jogja. Saya merasa sangat nyaman ketika petugasnya semuanya patuh. Setiap orang masuk menanyakan nama saya. Kalau yang sudah ketemu kedua, dia melihat gelang saya. Saat mau mengganti infus saya, dia juga melihat gelang saya. Ternyata dari saya sebagai pasien, kan saya kan sejak ada ilmu keselamatan pasien mungkin baru kemarin ya saya dirawat untuk menjalani operasi itu. Saya baru sadar segitu rasanya bahwa kita itu yakin bahwa apa yang dilakukan orang itu tidak salah. Bahkan ketika seorang pramusaji menyajikan diet itu ya, padahal saya tidak diatur diet karena diet saya malah tinggi protein. Pramusaji pun menanyakan ketika masuk, selamat pagi Bu, Ibu bisa minta tolong disebutkan namanya gitu. Oh luar biasa, oh berarti makanan saya nggak salah nih gitu ya. Jadi artinya jangan dikira bahwa proses keselamatan pasien itu hanya beban buat kita, tapi itu ternyata meyakinkan pasien akan pelayanan kita. Nah, di sini ya ada beberapa yang menjadi kesalahan pengobatan, ya tadi HAIS itu termasuk insiden juga loh ya, Dek, terjadi infeksi, prosedur bedahnya mungkin nggak aman, injeksinya mungkin kesalahan diagnosa, dan masih banyak lagi. Itu beberapa contoh ketidakamanan pasien di rumah sakit. Nah, kita lihat tadi, mengapa sih perlu pasien safety? Ya, karena kita lihat human error kita itu sebenarnya sangat tinggi. Baik karena kejadian tidak diinginkan. Ini data atau memang datanya sudah lama ya, mungkin yang saya ambil ya. Orang meninggal kecelakaan aja cuma 43.000. Nah, di sini beberapa penyebabnya karena kesalahan sistem. Makanya sekarang di rumah sakit, di dalam PMK keselamatan pasien dibangun sebuah sistem. Ketika terjadi insiden, maka kita tidak menyalahkan personal, tapi pasti ada sistem yang salah. Makanya ketika kemarin ada mahasiswa di tempat kami melakukan insiden, kita lihat, kita runut, oh ternyata mahasiswanya tidak dilakukan supervisi. Mahasiswanya tidak di assessment apakah dia sudah pernah melakukan tindakan atau belum. Mahasiswa tidak ditanyakan oleh pembimbing apakah dia sudah siap melakukan tindakan atau belum. Jadi kita tidak boleh mengejas seorang itu melakukan kesalahan, tapi kita lebih belajar kepada apa yang membuat sesuatu bisa terjadi salah. Nah itu. Tujuannya menciptakan budaya. Jadi pasien safety ini adalah supaya kita itu jadi budaya kerja. Orang kalau jadi budaya itu kan enak itu ya, nggak merasa dipaksa. Tetapi kalau belum jadi budaya, apapun yang kita lakukan terasa itu sebagai beban. Meningkatkan akuntabilitas, menurunkan kejadian tidak diharapkan, dan program pencegahan tidak terjadi pengulangan. Artinya kalau sudah pernah terjadi, atau rumah sakit lain pernah mengalami, jangan pernah kita ikut mengalami. Nah, gerakan pasien safety ini itu dengan dua, yaitu memahami sasaran keselamatan pasien dan melihat apa saja yang berpotensi terjadi insiden keselamatan pasien. Nah, sasarannya ada 6. Saya yakin adik-adik sudah pernah mendapatkan ini ketika dulu mungkin praktik sarjana keperawatan. Memastikan identifikasi, komunikasi, keamanan obat, tepat lokasi, infeksi resikonya dikurangi, kemudian jangan sampai ada pasien risiko jatuh. Untuk identifikasi, kata kuncinya jangan sampai salah pasien. Di rumah sakit ada yang menggunakan 4 identitas dengan NIK, tapi ada yang hanya ada 3. Yang wajib kita gunakan untuk proses identifikasi minimal 2. Rata-rata yang digunakan adalah nama dan tanggal lahir, karena pasien nggak mungkin hafal nomor rekam mediknya. Kita lakukan saat pertemu pertama dengan pasien, jadi implementasinya saat menerima pasien. Jadi kalau Anda ditransferin pasien gitu ya, Anda ditanyakan, selamat pagi Bu, Ibu bisa sebutkan namanya. Sama nggak ya dengan yang disampaikan perawat tadi, ini saya bawa pasien namanya Titin, oh ternyata pasien yang dibawa namanya Ani misalnya. Itu sungguh-sungguh terjadi karena kami pernah punya kejadian ada mahasiswa salah mentransfer pasien. Jadi saat menerima pasien itu dikonfirmasi pasiennya, ditanya nama dan tanggal lahirnya. Masuk ruang kamar operasi, masuk ke dari ruangan yang lain untuk tindakan.
Nanti silahkan bagaimana kalau pasien nggak sadar, ya, gelangnya dilihat. Kalau pasien tidak sadar di IGD, datang, kita identifikasinya bagaimana? Kita menggunakan simbol X dan Z. Kalau pasiennya ada banyak, X1, X2, yang laki-laki Y1, Y2, dan seterusnya. Itu ya untuk pasien. Nanti silakan belajar lagi di panduan identifikasi itu sangat lengkap dan tidak mungkin saya sampaikan di sini. Silakan nanti kalau pas praktik, pas ruangannya terkendali, mendekati pembimbingnya, Bu, boleh kami minta belajar tentang bagaimana identifikasi pada pasien yang tidak bisa dipasang gelang, pasien jiwa, dan lain sebagainya, itu semua tertuang di panduan. Jadi kalau pas nggak ada kegiatan, jangan diem, pembimbingnya juga mungkin akan diem ya. Jadi silakan adik-adik mencoba untuk proaktif. Yang kedua, kata kuncinya untuk konfirmasi, untuk komunikasi adalah silakan adik-adik wajib mengkonfirmasi jika mendapatkan perintah lisan. Jadi jangan asal lari, Dek tolong ini disuntikkan ini ya, langsung twing gitu ya. Jangan, tapi silakan Ibu ini saya harus menyuntikkan, silakan diulang apa yang diperintahkan. Karena kadang-kadang ada nih perawat yang obatnya cuma disepat, adiknya dikasih, adiknya lari aja. Kalau saya lihat mesti saya tegur ya, karena nggak boleh kalau menyuntik itu kan kita bilang ke pasien, Anda mau lakuin kayak di labor, di skilab itu kan, selamat pagi Bu, nama saya Titin, saya akan berikan suntikan. Suntikannya apa disebutin? Apakah antibiotik, apakah pengurang sakit, apakah pengurang mual, nah, sehingga nanti kita bisa evaluasi habis disuntik analgetik, kita nanti evaluasi apakah nyerinya berkurang atau tidak. Nah, jadi komunikasi efektif kata kuncinya adalah mengkonfirmasi. Rata-rata insiden yang terjadi di rumah sakit terhadap sebuah kegiatan karena yang diberikan perintah tidak melakukan konfirmasi. Jadi ini ya, baik saat transfer, saat perpindahan pasien, saat komunikasi antar shift, itu kita lakukan konfirmasi. Yang ketiga adalah waspada terhadap obat yang berstiker LASA dan high alert. Nah, hati-hati ya kalau ada stiker LASA dan high alert. Adik-adik, karena itu adalah obat yang look alike, sound alike. Dilihat mirip, kalau diucapkan juga berasa mirip. Obat high alert dengan konsentrasi yang sangat tinggi sehingga akan membahayakan pasien. Prinsip lakukan double check. Ingat, double checknya harus betul. Nanti kalau adik-adik ada yang dapat di Panembahan Senopati, saya akan lakukan post test pada Anda. Nah, jadi saya selama ini kalau melakukan orientasi, hampir mahasiswa gagal dalam menyebutkan double check yang benar. Termasuk yang hari Sabtu kemarin, ada 60 mahasiswa tidak ada satupun yang menyebutkan benar. Contoh nih, saya megang obat namanya salbutamol 4 mg. Kebetulan obat itu ada stikernya LASA. Maka di dalam standar harus dilakukan double check. Makanya di rumah sakit harus ada 2 tanda tangan yang ada di situ. Makanya adik-adik harus sampaikan kepada teman kita yang satu, Bu atau Mbak, tolong ini obatnya apa ya? Dia suruh baca. Supaya apa? Supaya dia fokus. Jadi jangan sampai ketika double check kita bilang begini, ini salbutamol bukan ya? Kadang teman kita tuh nggak fokus, jadi hanya jawab iya. Makanya kenapa banyak kejadian mereka mengatakan kami sudah double check Bu. Nggak mungkin kalau double check itu bisa terjadi insiden. Jadi ingat ya, double check tidak boleh menyebutkan nama obat dan dosis. Pastikan teman kita itu menyebutkan obat dan dosisnya. Nah, tepat lokasi nanti adalah adik-adik akan melihat di ruang rawat bedah atau di kamar operasi bagaimana ada penandaan ya oleh DPJP atau dokter penanggung jawab pasien. Anda juga belajar nih surgical safety checklist karena checklist ini standar internasional dan di Indonesia rata-rata untuk rumah sakit yang non rumah sakit internasional standarnya mereka merubah menjadi bahasa Indonesia. Sign in memastikan semua yang dibutuhkan pasien sebelum operasi sudah tersedia lengkap gitu ya. Barulah pasien itu bisa dilakukan persiapan operasi. Time out, yaitu sebelum pasien diinsisi, maka seorang operator atau pemimpin operasi harus memastikan petugasnya siap, namanya betul, persiapannya sudah lengkap, termasuk instrumennya, baru setelah siap, kemudian dilakukan insisi atau pengirisan. Sign out sebelum lukanya ditutup, maka kita harus ngecek apakah kasanya jumlahnya sama dengan awal, pinsetnya, kemudian klemnya, gunting, itu semua harus dilihat dengan jumlah yang sama. Nanti boleh dilihat kalau adik-adik praktek di ruang rawat kamar operasi. Yang kelima tadi sudah saya sampaikan ya di pembekalan PPI, nggak akan saya bahas. Dan yang keenam adalah pengurangan pasien risiko jatuh. Silakan adik-adik belajar bagaimana pengkajian risiko jatuh dengan Morse scale, Humpty Dumpty. Formatnya ada di setiap rumah sakit standar.
Cuman mungkin bentuknya ada yang landscape, ada yang potret, tapi kalau sekarang kan sudah rata-rata masuk ke IRM. Silahkan bagaimana asesmen ulangnya, bagaimana menuliskan perencanaannya di SOAP, di CPPT-nya. Karena kalau di rumah sakit kan catatan perkembangannya sudah terintegrasi dengan semua profesi. Jadi silakan manfaatkan waktu sebanyak-banyaknya untuk melihat, Bu, boleh minta izin. Karena kalau sekarang ERM kan adik-adik nggak bisa buka, harus dengan akunnya perawat. Bu, saya mau minta izin diajarkan cara melakukan pengkajian risiko jatuh. Nah, nanti akan dilihatkan di situ bagaimana bentuknya, bagaimana sehingga nanti adik-adik mungkin praktek di 5 rumah sakit, desain ERM-nya berbeda-beda. Nanti kalau Anda lulus bisa menyimpulkan atau punya inovasi menggabungkan dari berbagai macam rumah sakit yang tadi menurut Anda ada sisi positif dan sisi kurangnya. Jadi kalau adik-adik praktek itu seperti studi banding loh, Dik, sebenarnya. Jadi jangan dianggap beban, tapi bersyukurlah Anda bisa studi ke banyak rumah sakit. Kalau kita bayar sendiri itu mahal loh. Satu orang tuh bisa hampir 300.000 untuk satu rumah sakit dan dibatasi jamnya. Nah, Anda itu kan berjam-jam ya. Dari jaga, apalagi kalau jaga malam, bisa 10 jam. Jadi menurut saya Anda berproses di profesi ini keuntungannya besar. Anda bisa studi ke banyak rumah sakit, Anda bisa mengambil apa saja yang penting di sana karena mahasiswa bebas melihat pedoman, panduan, buku-buku, kemudian standar-standar yang digunakan sehingga ketika Anda lulus itu Anda sudah kaya akan ilmu. Makanya tadi jangan jadi beban kalau praktek, tapi nikmati sebagai sebuah pembelajaran yang komprehensif. Nah, komprehensif loh ya, tidak hanya menyelesaikan laporan kasus. Nah, insiden keselamatan pasien. Nah, istilahnya Anda harus kenal. Kondisi potensi cedera, singkatannya KPC. Kejadian nyaris cedera, KNC. Tidak cedera, KTC. Tidak diharapkan, KTD. Dan sentinel. Yuk kita lihat satu-satu. Yang KPC yaitu berpotensi menimbulkan cedera, tapi belum menimbulkan insiden. Contoh nih, ada tabung oksigen, walaupun sekarang jarang, tapi kalau rumah sakit kecil mungkin masih ya. Ada tabung oksigen, nggak ada pengamannya. Itu kan tidak apa-apa ya, tapi ini potensi cedera kalau tiba-tiba dia terjatuh. Dan di situ ada keluarga pasien. Atau di IGD ada mesin DC shock, yang dia ternyata tidak dicas baterainya. Tapi nggak ada pasiennya. Cuman kalau nanti ada pasien itu akan menjadi masalah gitu ya. Jadi ini termasuk potensi menimbulkan cedera. Yang nyaris cedera, Anda misalnya mau nyuntik nih, tetapi jelas obatnya itu salah yang Anda ambil. Tetapi Anda mau nyuntik, tangannya teman Anda nyenggol sehingga ampulnya jatuh. Sehingga Anda kan nggak jadi nyuntik. Itu namanya nyaris. Oh, nyaris banget ya, harusnya disuntik. Untungnya temennya kok nyenggol tangan Anda. Atau mungkin Anda sudah mau jalan nyuntik, kemudian diteriaki temennya, jangan disuntik, obatnya kamu tadi salah ambil. Nah, itu berarti nyaris banget cedera. Jadi belum sampai melakukan tindakan, tapi Anda sudah akan melakukan tindakan. Itu nyaris. Kurang dikit gitu ya. Kayak kalau kita naik kendaraan tuh beriringan dengan orang lain, hampir nyenggol itu, tadi spion saya hampir nyenggol loh. Nah, hampir, makanya kita tidak celaka, namanya hampir. Nah, kemudian tidak cedera, artinya kita tadi mengambil obat yang salah, kita masukkan ke pasien, tapi karena obatnya tidak merupakan kontraindikasi, kemudian tidak memberikan efek yang kritikal, maka tidak terjadi apa-apa pada pasien. Contoh misalnya kita memberikan obat analgetik, kita salah pasien. Ya pasiennya kan kita suntik analgetik mungkin nggak terjadi masalah untuk pasien yang tidak nyeri. Tapi pasien yang nyeri kan nyeri ya. Jadi artinya untuk pasien yang kita suntik tadi kejadiannya tidak cedera. Artinya sudah kita suntik tapi tidak menimbulkan dampak. Kejadian tidak diharapkan. Nah ini kalau tadi pasiennya jatuh di kamar mandi karena harusnya itu ADL-nya dibantu oleh perawat, tapi perawatnya tidak melakukan pengkajian sehingga pasiennya jalan sendiri. Atau pasien dengan obat-obat tertentu kan dia sempoyongan ya karena dia menimbulkan efek gangguan keseimbangan. Atau tadi pasiennya disuntik kemudian shock anafilaktik gitu ya karena disuntik antibiotik kita salah pasien, pasiennya shock anafilaktik. Atau kita nyuntik obat insulin salah pasien, pasiennya kemudian hipoglikemi itu berarti kejadian tidak diharapkan. Nah, kalau sentinel ini
adalah satu kejadian yang sangat tidak kita inginkan. Misalnya di rumah sakit ada penculikan bayi, operasinya salah ya, harusnya mata kanan yang dioperasi mata kiri. Nah, kemudian tadi pasien yang jatuh kemudian meninggal, atau tadi pasien yang kita suntik terjadi shock anafilaktik, udah shock anafilaktik, kita tidak tahu caranya, tidak mengobservasi, kemudian pasiennya sampai meninggal, ini namanya kejadian sentinel. Nah, kalau ada kejadian apapun itu kita harus melaporkan karena kita sepakat kita tidak akan menyalahkan secara personal, tapi kita akan mempelajari sistemnya. Sehingga di rumah sakit kami pelaporan ini sangat jalan bagus. Bahkan sekarang pelaporan insiden keselamatan pasien itu terlink dengan Kementerian Kesehatan. Nah, ini adik-adik yang juga harus melihat nanti. Bahkan sekarang laporan kepatuhan implementasi 6 sasaran keselamatan pasien mulai dari identifikasi, komunikasi, yang tadi kepatuhan terhadap kewaspadaan obat, kemudian untuk yang di kamar operasi untuk penandaan, kemudian untuk cuci tangan, kemudian untuk asesmen risiko jatuh, sekarang menjadi indikator mutu nasional. Makanya PR lagi ya, nanti tolong lihat bagaimana bentuk tampilan pelaporan dari indikator-indikator yang ada di sistem. Karena ini secara nasional, jadi nanti adik-adik itu ibaratnya tidak gagap gitu ya. Nggak gagap kalau kerja itu kayak terkagum-kagum lihat apa-apa. Nah, makanya waktu kami wawancara dengan beberapa perawat baru, itu kadang-kadang mereka nggak tahu sama sekali apa itu indikator. Makanya buat adik-adik jangan, apalagi kalau pas stase manajemen lebih-lebih. Makanya di dalam stase manajemen itu saya tambahkan untuk unsur outputnya, baik itu indikator mutu nasional, indikator mutu prioritas, dan indikator unit dimasukkan ke dalam data output. Karena adik-adik biar mengenal minimal di stase manajemen. Nah, tapi adik-adik nggak usah nunggu stase manajemen. Nah, ada praktek ya silakan belajar aja. Lihat tampilannya aja lah. Lihat minimal tampilannya dan melihat bentuknya seperti apa. Biar nanti tidak terheran-heran ya. Padahal orang lain yang bukan kesehatan udah sangat paham. Nah, kita yang orang kesehatan malah terkagum-kagum. Jadi kalau kita berbicara keselamatan pasien adalah keharusan ya, karena ini dalam mutu pelayanan rumah sakit. Jadi kalau ada sesuatu yang dari pasien, jangan takut untuk melapor, speak up aja, jangan takut karena kita tidak akan menghakimi. Karena dengan seperti itu kita akan mewujudkan pasien center care, bahwa keselamatan pasien adalah sentral dari asuhan kita. Dan di dalam keselamatan pasien adalah termasuk keselamatan untuk kita sendiri. Kalau pasiennya selamat, kita juga selamat loh, Dik. Karena kita juga akan selamat dari tuntutan hukum. Jadi jangan kita berpikir kenapa sih pasiennya saja yang suruh selamat, kita enggak, kita juga tetap selamat. Termasuk yang PPI tadi, bukan saja pasiennya yang tidak terdampak infeksi, tapi kita pun juga sama. Artinya semua ilmu itu tidak hanya kita khususkan untuk pasien, juga untuk kita sebagai pegawai atau perawat. Nah, jadi kita harus yakin bahwa kita mungkin nggak punya sesuatu yang spesial, tapi kita juga harus selalu belajar untuk kegiatan kita di dalam memberikan pelayanan. Nah, next, materi yang terakhir saya adalah berhubungan dengan pelayanan prima. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin sangat diharapkan dari kita ya. Kita sudah pinter itu ya, sudah tahu ilmu yang lain. Nah, tapi kita masih dituntut bagaimana sih kita memberikan pelayanan kepada pasien dengan baik. Sebentar ini kepencet ya sebentar. Saya share screen slide yang terakhir. Kemudian adik-adik tidak ngantuk ya. Ini hawanya hawa puasa itu habis sahur. Kalau sahurnya terlalu kenyang mungkin adik-adik ngantuk ini. Betul, Bu. Ngantuk. Ah, mendung lagi, gerimis. Ya cocoknya kita itu rebahan ini. Ya. Sambil Sebentar. menunggu materi berikutnya, jangan lupa teman-teman presensi ya. Nah, link presensi ada di menu chat. Baik, Bapak. Bentar, materinya itu sudah saya siapkan kok tadi. Di sini juga hujan soalnya. Iya, Bu. Ada badai di Laut Selatan. Hmm. Nah, oke. Oke, kita lanjutkan ya materi yang terakhir ya tentang pelayanan prima. Ini adalah pelayanan prima itu satu kata kuncinya, jangan dibuat jadi beban bahwa kita harus baik. Itu salah. Pelayanan prima adalah harus kita yakini itulah kehormatan kita.
Itulah aktualisasi profesi kita. Tapi kalau kita ngerasa kok saya disuruh pelayanan prima sih, maka yang kita rasakan adalah kita kayak dituntut gitu ya. Perkenalannya nggak usah, ya udah tadi. Nah ini, coba lihat. Kalau kita dapat keluhan seperti ini kan sedih ya. Saya tuh nggak jelas ya, bingungin perawatnya itu ya. Kemudian saat dimintai bantuan responnya juga datar, lama lagi ya. Kemudian perawatnya tuh cuek-cuek aja, kalau nggak infusnya habis nggak ke ruangannya pasien. Dan hati-hati adik-adik, sekarang komplain pasien itu dengan era media sosial yang sangat terbuka, yang paling kita takuti adalah di ulasan review. Di Google Review itu ya. Maka sekarang tuh orang kalau mau berobat ke rumah sakit pun lihat ulasan. Kayak kita mau beli GoFood itu ya, harus yang bintang 4, itu ya, bintang 5 itu ya. Kita mau beli di Shopee kan juga lihat ulasan ya. Jadi silakan adik-adik rajin membaca ulasan-ulasan yang ada di rumah sakit. Itu adalah gambaran kita ya. Gambaran, dan kita punya peluang juga melakukan itu. Jadi nanti kita akan lebih hati-hati. Dan yang lebih menyedihkan sekarang, pasien itu sekarang memfoto kita. Jadi saya belum lama dapat komplain tentang karyawan kami dan difoto. Padahal kita sudah melarang foto, melarang video. Tapi gimana sih kita bisa mengamati mereka ya? HP-nya itu ditaruh di mana, tahu-tahu mereka memfoto salah satu petugas kami dan dikirimkan. Untungnya dikirimnya ke rumah sakit, bukan ke Instagram atau ke Facebook. Nah, itu menjadi salah satu tantangan besar buat adik-adik, bahwa hati-hati dengan kondisi teknologi yang sekarang. Kita nggak bisa main-main lagi. Kita bisa direkam saat ngomong jutek, kita bisa difoto ya saat kita judes itu ya. Nah, itu jangan sampai. Nah, ini kan lebih menyenangkan kan? Perawat profesional, terlihat kompeten, merasa aman, tidak merawat secara medis tapi memberikan dukungan moral. Wah, rasanya kita adem gitu ya. Rasanya hati kita jadi tenang gitu. Nah, kita lihat pelanggan kita itu bisa hilang salah satunya karena kecewa dengan pelayanan kita. Kalau meninggal kan nggak bisa lagi. Cuman kita berharap kalau dia meninggal, keluarganya besok kalau karena merasa sangat sangat terkesan dengan perawatan kita, perawatan menjelang ajal, kan kita diajarkan ya perawatan pasien terminal. Nah, dia pingin besok kalau sakit di sini gitu ya, di rumah sakit ini. Nah, pindah alamat, bahkan orang tuh sekarang jauh-jauh pun ada yang berobat. Contoh, kenapa sih orang rela berobat ke luar negeri? Karena mereka nggak peduli dengan jarak dan biaya. Tapi hati-hati kalau pasien sudah mulai coba-coba ke rumah sakit lain. Kayak adik-adik beli bakso, udah yakin bakso di sini enak, temennya bujukin ya, ayo kita beli bakso ke sana lebih enak. Tapi kalau kita komitmen, enggak aku yakin ini bakso paling enak gitu ya. Tapi kalau Anda sudah, oh ya aku oke gitu ya, ternyata rasanya betul enak, maka kita akan pergi. Itu sama dengan di rumah sakit. Kalau udah pasien coba-coba, kita akan kehilangan pelanggan. 4 faktor pasien datang ke rumah sakit. Yang pertama karena inovasinya, karena reputasinya tentunya bisa dilihat di review tadi ya. Nah, yang ketiga adalah karena keramahannya, termasuk kemudahan yang tidak berbelit-belit, yang bulat-bulat, puter-puter itu ya. Nah, pengertian pelayanan prima itu sederhana, Dik. Nggak usah, definisinya nggak sulit. Artinya kita memberikan sesuatu yang lebih kepada pelanggan. Jadi pelanggan itu misalnya pinginnya kita nggak galak saja ya. Tapi kita ternyata rajin melakukan asesmen ke pasien, menanyakan keluhan, kita mengobservasi pasien, kita mengadakan komunikasinya bagus, saat melakukan tindakan dijelaskan dengan baik. Itulah di luar ekspektasinya pelanggan. Pelanggan kita tuh pinginnya kita nggak galak saja, itu udah cukup. Ternyata kita bisa memberikan banyak hal yang tidak dibayangkan sebelumnya oleh pasien. Prinsipnya tuh cepat, sat-set. Jadi adik-adik itu jangan suka lemot gitu ya. Makanya saya setuju, setiap tugas harus ada batas waktunya, itu melatih Anda sat-set. Bahkan aturan di kami, kalau ada mahasiswa yang stase A pindah ke stase B, masih di rumah sakit kami, laporannya belum selesai, maka pindah stasenya tidak akan kami ACC. Karena kami tidak mau, kadang-kadang mahasiswa tuh laporannya kebetulan dia praktek KMB, kemudian pindah ke anak, itu laporannya masih gantung gitu ya. Jadi kalau nanti kayak gitu, adik-adik akan tidak bisa melanjutkan stase. Karena memang kita ingin, karena di pelanggan kita, karena proses kita ada batas waktu itu melatih kita memanage waktu dengan baik. Jadi nanti di rumah sakit pun sama, pinginnya itu sat-set gitu ya. Ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi prinsipnya terbaik. Kita totalitas ya. Apa sih yang paling baik yang bisa saya berikan itu? Ciper sekarang nggak jadi ukuran. Jadi murah itu nggak jadi ukuran. Adik-adik rela beli bakso 40.000 ya. Karena emang rasanya enak. Anda rela beli mie ayam gitu ya, harganya lebih mahal karena apa? Karena rasanya enak, sama dengan orang berobat.
atau mendapatkan pelayanan. Nggak apa-apa saya belajarnya mahal, tapi saya puas loh. New World selalu yang terbaru dan simple ya. Kita kalau bisa itu tidak usah berbelit-belit. Nah, pelayanan prima itu harus ada efisien, berkualitas, memberikan servis yang baik, dan selalu real. Gitu. Nah, unsurnya ada apa saja? Sikap. Nah, penting kan sikap ya. Sikap kita. Sikap ini sudah diajarkan dari kita kecil sebenarnya. Jadi nggak hanya ada dari mahasiswa perawat kan. Bagaimana kita sama orang yang lebih tua. Bagaimana kalau lewat di depan orang. Bagaimana cara kita berbicara. Bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik. Itu orang tua kita sudah mengajarkan dan sudah diteruskan saat kita sekolah. Jadi sebenarnya sudah harusnya menjadi budaya kita. Perhatian. Nah, jadi perhatian itu sangat penting. Bagaimana kita memiliki perhatian kepada orang lain. Jangan sampai orang lain mengeluh tapi kita sudah merespon. Contoh ada pasien dengan dipasangkan oksigen. Jangan sampai dia ngeluh kok masih sesak, tapi begitu ada kita observasi ada pasien dipasang oksigen, kita melakukan pengkajian, nanti mungkin 15 menit lagi kita datang. Ibu gimana? Apakah sesaknya sudah berkurang? Apa perlu saya bantu diatur ya? Lebih tinggi lagi tempat tidurnya? Nah, kan gitu ya. Kemudian ability, kemampuan. Jadi modalitas sikap yang baik saja tidak cukup. Tapi adik-adik harus memiliki kemampuan. Makanya adik-adik yuk kalau mau stase ilmunya itu dibawa. Jadi kalau stase KMB, foldernya materi KMB dari dosen udah ngumpul. Yang saya praktekkan sendiri kalau stase manajemen. Dek, nanti diskusi dengan saya ya. Kita kontrak waktu, tolong materinya manajemen besok dibawa. Karena apa yang disampaikan oleh saya, misalnya sebagai dosen, belum tentu loh benar, karena Anda mungkin dapat ilmu baru. Tapi biasanya setelah kita ajak diskusi, hampir mahasiswa itu belum membawa materinya. Padahal materi itu kan disimpannya di drive, di HP aja dibawa kemana-mana kan. Jadi adik-adik silakan mau stase di anak, ya ilmunya anak dibawa. Sehingga nanti saat di anak itu dilihat, dicocok-cocokin itu ya. Supaya kita lebih mampu, tidak modalitasnya jangan tas punggung aja ya, tapi materinya dibawa. Tanggung jawab, jadi kita harus bertanggung jawab apa yang harus kita jalankan. Penampilan, nah penampilan penting sekali, tolong nanti adik-adik, baik laki-laki atau perempuan, dicek bajunya. Anda silahkan membungkuk, temennya lihat dari belakang. Kelihatan enggak itu ya, celananya yang terlalu seksi misalnya, kemudian sampai gambaran segitiganya tergambar dengan jelas, bahkan kami pernah diberikan foto oleh pembimbing, ada yang membungkuk pada mahasiswa laki-laki sampai mohon maaf tuh celana dalamnya kelihatan. Gimana sih mau kita kelihatan profesional kalau kayak begitu? Jadi nanti tolong semuanya bungkuk lihat belakang ya, temennya lihat dari belakang. Kira-kira itu masih kelihatan profesional nggak penampilan kita? Faktornya kepemimpinan yang efektif, ini tentunya dari kami-kami ya, bagaimana kita bisa mengkondisikan adik-adik dalam proses pembelajaran. SDM kompeten termasuk Anda, jadi silakan Anda karena sudah lulus dari Rizky Lab, sudah dinyatakan mahir, terampil, kita menganggap Anda kompeten. Buktikan bahwa Anda memang kompeten, makanya lupa itu adalah hal yang wajar, tapi ketika kita lupa langsung buka lagi referensinya. Patuh pada SPO-nya. Kemudian sarana dan prasarannya memadai. Tadi kalau adik-adik ya membawa handskun, kemudian membawa buku, kemudian bawa masker, kemudian kami menyediakan fasilitas yang lain. Budaya organisasi yang positif ya, mudah-mudahan nanti semua pembimbing di lapangan juga bersikap positif sehingga nanti adik-adik bisa baik di dalam melakukan tindakan. Pengelolaan komplain, nah ini kalau untuk rumah sakit bagaimana mengelola komplain yang baik dan memberikan motivasi yang baik. Pelanggan dalam perspektif pelayanan prima ada dua ya, ada pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Nah, kita lihat ya, pemberi pelayanannya ini ada dua, ada 3 unsur, yaitu orang itu adalah kita ya, adik-adik, standar Anda punya ilmunya, dan proses bagaimana Anda punya standar digunakan untuk berproses di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan. Bagaimana melayaninya? Sadar diri. Nah, sadar diri kalau kita itu seorang pemberi pelayanan. Jadi adik-adik itu harus sadar bahwa kita itu yang melayani mereka gitu ya. Yang kedua, antusias. Orang antusias sama enggak itu kelihatan dari cara jalannya, dari cara melakukan tindakan, dari ekspresi wajahnya. Coba adik-adik bisa bedakan mukanya temennya ketika sekarang ada tugas, besok akan ada ujian ya gitu ya. Kalau yang nggak antusias bisa aduh gitu ya, mukanya sih kelihatan ya. Tapi kalau hari ini ada tour ya ke Mall Pakuan bareng-bareng, nah, antusias kelihatan dari duduk berdirinya aja kelihatan. Jadi bandingkan orang antusias dan nggak antusias. Reform selalu belajar,
harus memiliki nilai. Kita harus yakin kita tuh punya nilai. Anda harus membangun diri ya, punya value-nya ditonjolkan, nilai yang bagus dan kalau bisa menakjubkan, mengesankan itu ya. Terkesan karena kita orangnya ramah, rajin, disiplin ya, satset itu ya. Dan care atau peduli dan selalu melakukan evaluasi. Care itu dengan cara welas asih ya, jadi kita harus memiliki jiwa yang welas asih pada orang lain. Kemudian harus kompeten, jadi kompeten. Yang kedua, percaya diri dan selalu mendengarkan suara hati karena orang salah itu sebenarnya tahu di mana salahnya dan memiliki komitmen. Nah, pelanggan ada dua, yaitu orang yang paling penting di rumah sakit ya, pelanggan itu bukan pimpinan, dia itu orang paling penting. Ibarat orang jual beli itu kan dia itu pembeli. Dia adalah yang harus kita muliakan ya. Tujuan dari pekerjaan kita dan mereka nggak tergantung kita, mereka boleh pergi kok. Bisa memilih yang lainnya. Tapi kita nggak bisa milih kalau tetap di rumah sakit itu. Dan harus yakin karena kita ada pelanggan. Kemudian yang internal itu adalah termasuk adik-adik mahasiswa. Jadi adik-adik itu termasuk pelanggan internal bersama karyawan. Harapannya ya silahkanlah saling membantu, kerjasama, kerjanya yang efektif. Nah kalau eksternal itu ada masyarakat, pemerintah. Ya harapannya kan kalau masyarakat kan harapannya ya produknya bagus, harganya nggak mahal, kualitasnya bagus, pelayanannya komprehensif. Harapan lain apa? Bisa sembuh, layanannya cepat, aman, nggak ada insiden, petugasnya ramah, lingkungannya sangat nyaman, dan kalau bisa ya biayanya murah. Nah, perilaku pelayanan prima yang pertama senyum. Nah, modalitas yang paling sederhana itu senyum, hangat dan antusias. Mendengarkan kebutuhan mereka. Selalu menyebut nama. Selamat pagi, Bu. Nama saya Titin. Kalau udah ketemu ketiga, selamat pagi, Bu. Ibu masih ingat nama saya? Nah, oh kok saya lupa ya, Mbak. Nama saya Titin, Bu. Nah, gitu. Gestur tubuhnya yang bagus, bicaranya yang baik-baik, bahasanya halus, proses yang sedang dikerjakan, dijelaskan, dan jangan lupa ada product knowledge. Jadi sekarang yang namanya layanan prima itu harus memiliki knowledge yang cukup. Karena pelanggan kita juga sekarang sudah banyak bisa mengakses pengetahuan dengan baik dan harus tampil rapi. Membangun budaya prima harus tahu siapa kita. Nah, siapa kita? Nah, silakan. Oh, saya adalah mahasiswa Unrio yang sudah memiliki bla bla bla, dididik untuk menjadi orang yang profesional. Apa nilai tambah kita? Silakan nilai tambah dari Unrio apa? Siapa customer kita? Customer yang saat Anda praktek. Siapa kompetitor kita? Kompetitor Anda adalah mahasiswa dari institusi lain. Saya harus punya ciri khas. Unrio adalah orangnya ramah, satset. Nah, itu supaya nanti kalau ada peluang kita mencari pekerjaan, orang akan teringat bahwa Unrio adalah luar biasa. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, itu harus selalu menjadi motivasi kita. Jadi jangan menunggu perintah. Silakan, oh saya bisa ini, bisa itu, silakan dilakukan. 5 keterampilannya adalah empati, ya. Jadi tidak boleh mati rasa atau masa bodoh. Selalu berpikir positif. Jadi kalau Anda dikasih banyak kerjaan harus bersyukur. Ya, syukurlah saya malah makin terampil. Syukurlah saya banyak mendapatkan peluang kebaikan. Bersyukurlah saya banyak dapat kesempatan. Bahkan kalau kita bolak-balik ke pasien, anak-anak sekarang itu kan suka ngupload di story sekian ribu langkah. Nggak ada salahnya loh adik-adik itu kalau jaga. Silakan diaktifasi, nanti pulang diunggah. 15.000 langkah ya, karena habis ngambil pasien operasi berapa kali. Wah, itu luar biasa. Ngapain harus nunggu hari Minggu ke lapangan ya? Kalau jadi perawat tiap hari bisa munggah berapa ribu langkah gitu. Sabar. Nah, sabar itu kan kita yang tahu. Jadi jangan sedikit-sedikit merasa sudah tidak sabar lagi menghadapi sesuatu. Komunikasinya jelas dan skill serta pengetahuannya harus cukup. Jadi implementasinya merubah asuhan biasa menjadi luar biasa. Jadi asuhan biasa tuh gini, pagi handover, nanti ngukur vital sign, merawat luka, menyuntik, bagi obat oral itu biasa aja. Ada pasien mengeluh, Anda datang, itu masih biasa loh, Dik. Meskipun Anda lakukan semua, itu biasa aja. Yang luar biasa adalah memenuhi harapan dan sesuai standar. Ada pasien sesek, Anda observasi, menanyakan keluhannya. Ada pasien tadi nyeri, Anda tanya keluhannya nyeri apa tidak. Ada pasien risiko jatuh, Anda observasi dia sudah sesuai dengan edukasinya untuk pencegahan risiko jatuh atau belum. Dan masih banyak lagi. Jadi itu ya, jadi kalau luar biasa itu yang sesuai Anda membuat pengkajian itu, Anda harus melakukan pengkajian, kemudian Anda lakukan sesuai perencanaan, nggak menunggu pasiennya memerintahkan Anda. Tantangan saat ini pelanggan makin cerdas, jadi adik-adik tantangan besar ya sudah saya sampaikan di awal tadi.
Jadi ini yang menjadi pemicu Anda untuk belajar. Kita nggak boleh terlena dengan kemajuan teknologi. Mereka bisa tanya AI, GPT, macam-macam, Gemini itu ya. Tapi kita harus belajar sesuai ilmunya, maka tingkatkan referensi membaca berdasarkan evidence-nya. Jangan ikut-ikutan membaca sesuatu yang tidak ada evidence-nya. Kunci membangunnya adalah tahu. Dia udah tahu, sudah lulus dari sarjana. Mampu. Kenapa? Karena Anda sudah lulus dari skillet misalnya. Udah dapat nilai indeks prestasi yang cukup. Nah, yang susah adalah apakah Anda mau? Apakah Anda komitmen? Itu adalah tantangan terbesar buat Anda. Jangan melihat orang yang tidak mau, jangan lihat orang yang tidak komitmen, jadikanlah diri Anda harus memiliki kemauan yang cukup tinggi. Nah, kesimpulannya bahwa pelayanan prima harus diimplementasikan. Karena apa? Karena merupakan pendukung aktualisasi kita sebagai profesi. Bukan karena dituntut rumah sakit, bukan karena dituntut oleh dosen Anda, bukan dituntut oleh pembimbing rumah sakit, tapi itu adalah menunjukkan harga diri, martabat, kehormatan kita sebagai seorang perawat atau tenaga kesehatan. Dibutuhkan komitmen yang kuat karena godaannya sangat banyak. Mau memberi pelayanan prima, temennya kok santai-santai aja, ya ikut-ikutan duduk. Mau begini, temennya gitu aja nggak apa-apa, Anda juga ikut-ikutan. Maka komitmen diri yang kuat itu sangat penting ya. Karena godaan untuk melakukan sesuatu yang tidak standar dimanapun dan kapanpun bisa menerpa kita. Tergantung dari komitmen kita yang harus kita tanamkan dari diri sendiri. Dan kalau Anda ingin ke depan karir Anda bagus, ya silahkan Anda berbuat sesuai dengan standarnya. Apalagi kita harus yakin bahwa kita tenaga kesehatan memiliki peluang besar untuk melakukan kebaikan, ya gunakanlah sebaik-baiknya. Jika Anda hidup Anda ke depan ingin berkah, selalu dalam kebaikan, lakukanlah kebaikan yang optimal. Karena jangan salah, semua kebaikan akan kembali kepada kita sendiri. Jadi kalau kita melakukan sebuah pekerjaan yang tidak standar, tidak masuk dalam kategori prima, maka itu akan berpeluang ya kita juga akan mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi jadilah motivasi ini menjadi memperkuat kemauan kita dan komitmen kita untuk melakukan banyak kebaikan sesuai dengan standar yang sudah kita pelajari, sesuai dengan keilmuan yang sudah kita pelajari. Mari bersama-sama kita ucapkan afirmasi positif untuk menguatkan ya diri kita bersama-sama di dalam meyakini bahwa kita sudah siap di dalam proses untuk melaksanakan kegiatan asuhan di tempat praktek. Monggo boleh open mic dari adik-adik sekalian, kita ucapkan bersama-sama supaya kita bisa mendapatkan positif thinking dari diri kita semakin kuat. Setelah hitungan ketiga, mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Saya mampu berperilaku profesional yang melayani dengan hati dan penuh hati. Setiap hari saya memberikan yang terbaik untuk pasien dengan senyum dan tulus. Saya mampu menghadapi tantangan dengan sikap positif dan terbaik. Pelayanan yang saya berikan membawa besar bagi pasien dan keluarga mereka. Saya terus belajar dan berkembang insan yang lebih baik setiap hari. Komunikasi yang baik dan peduli adalah kunci pelayanan prima yang saya berikan. Saya bangga dapat melaksanakan praktek klinis dan akan mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien. Terima kasih untuk adik-adik yang luar biasa selama mengikuti proses pembekalan ini. Dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Titin atas materinya, luar biasa. Tadi kalimat terakhir saya ingat sekali, kebaikan yang kita kerjakan akan kembali ke kita sendiri. Itu betul, Bu. Dan tadi kualitas layanan sekarang ditentukan oleh Google Review, itu juga betul. Ini tetangga saya keluarganya sakit di Pati, tapi kemarin dibawa ke Jogja karena tidak puas layanan di Pati. Jadi teman-teman, hal tersebut akan menjadi pertimbangan ya, pertimbangan untuk melatih diri untuk meningkatkan kualitas layanan. Oke, masih ada waktu sekitar 9 menit. Teman-teman ada yang mau ditanyakan baik materi tentang patient safety, PPI, dan pelayanan prima? Boleh pertanyaan yang
Langsung saja open hand. Nayara, mau tanya? Atau siapa nih? Eh, yang open mic boleh bertanya. Simple aja. Atau ada hal-hal yang istilah yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Ingat, malu bertanya sekarang bukan sesat di jalan ya, sudah ada Google Map ya. Masa depan suram kalian kalau malu bertanya ya. Oke, siapa nih yang mau tanya nih? Ya, cek, cek, cek. Ini kalian kan sudah dibekali beberapa hari dan tinggal 1 hari besok ya. Pembekalan terakhir. Mungkin ada yang perlu di-share di sini, boleh. Atau yang kemarin sudah jalan-jalan ke Bantul, sudah ada yang jalan-jalan ke Bantul? Mau di-share juga boleh. Oke. Kalau secara pribadi ya Bu, saya ada yang perlu saya tanyakan itu adalah apa yang perlu dimiliki oleh mahasiswa, terutama yang generasi sekarang, jika melihat ada prinsip-prinsip pasien safety, prinsip-prinsip pelayanan prima, dan koordinasi dengan tim PPI, itu yang terlihat di ruangan ini kok seperti ini gitu. Mungkin ada mahasiswa yang berpikiran seperti itu. Itu apa yang harus dimiliki, Pak? Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus. Jadi memang tadi saya sampaikan tantangan itu kan ada selalu di kapanpun karena memang kami di rumah sakit pun jujur saja selalu membangun komitmen ini dari waktu ke waktu sehingga kami pun dan saya sepakat dengan Kementerian Kesehatan makanya sekarang dijadikan ukuran indikator mutu nasional ya terhadap kepatuhan baik implementasi PPI ataupun di keselamatan pasien dan karena mungkin kenapa dijadikan indikator ya karena mungkin di lapangan masih masih diobservasi tidak sesuai, masih beberapa belum sesuai dengan standar. Ya kalau misalnya adik-adik menjumpai itu, jangan ragu-ragu untuk mengajak diskusi dengan pembimbing. Nah kebetulan di setiap rumah sakit itu di ruangan itu ada yang namanya semacam kayak champion ya, champion PPI, champion keselamatan pasien. Nah jadi nanti silakan saat praktek mungkin untuk diskusinya bisa menanyakan ke pembimbing, Ibu saya ingin diskusi dengan teman-teman yang mungkin pemegang kendali PPI teman perawat atau bidan yang memegang kendali tentang keselamatan pasien sehingga nanti mungkin diskusinya akan lebih bagus karena kita berharap bahwa teman-teman yang kita jadikan champion atau PIC ini dia pasti akan memiliki perilaku dan pemahaman ilmu yang baik. Jadi nanti kalau adik-adik menemukan sesuatu yang kurang sesuai dengan standar, maka silahkan nanti mencari selain pembimbing praktik, mencari pemegang-pemegang programnya. Jadi kalau biasanya kalau adik-adik stase manajemen itu untuk diskusinya pun saya arahkan ke sana biar keilmuannya itu bisa mungkin lebih komprehensif ya dibandingkan mungkin mohon maaf ya kita mungkin punya 20 perawat kan ada yang mungkin juga yang belajarnya itu ya ya sama seperti adik-adik lah belajarnya sungguh-sungguh ataupun tidak sungguh-sungguh gitu ya. Tapi saya jamin kalau untuk yang teman-teman PIC yang sudah di SK-kan oleh direktur ini dia pasti memiliki ilmu yang luar biasa dan pastinya ya kalau lihat yang tidak standar ya kami berharap selain hanya diskusi adik-adik jangan terbawa arus ya karena kejadian di kami itu kan ketika kita negur mahasiswa karena saya sendiri kan sering supervisi ke lahan itu jawabnya ya dengan polos dan santainya Bu biasanya di sini seperti itu nah itu ya ya walaupun saya cukup apa ya cukup sedih tapi saya sih berharap harusnya adik-adik yang merupakan generasi terkini dengan keilmuan dengan komitmen yang lebih bagus harusnya kalau bisa malah jadi apa ya role model artinya malah kami di lapangan tuh lama-lama akan merasa malu. Kok mahasiswa sekarang kok patuh-patuh ya? Jadi kita risih sendiri gitu loh. Jadi malah jangan nambah masalah gitu. Jadi tolong adik-adik kalau melihat sesuatu yang tidak benar, tolong sampaikan saja ke pembimbing atau PIC biar nanti mendapatkan apa ini diskusi dan mungkin mohon maaf teman kami di rumah sakit yang belum benar itu bisa mendapatkan juga arahan. Karena kan mungkin biasanya mohon maaf rata-rata ketidakpatuhan itu biasanya kalau tidak dilihat oleh mungkin seniornya. Sama kayak mahasiswa ya kalau nggak dilihat dosennya itu kan gitu. Nah, sebenarnya komitmen itu akan tertanam dari mahasiswa tadi, Pak. Kalau mahasiswa itu insya Allah bagus, nggak dilihat pembimbingnya bagus, pasti nanti jadi perawatnya akan bagus. Ya, itu teman-teman ya. Jadi saya memahami juga teman-teman sekarang itu kelahiran tahun 2000-an gitu ya. 2005, 2004 yang punya habit yang berbeda sehingga
apa yang disampaikan oleh Bu Titin tadi tolong dicermati dengan baik, bagaimana memberikan layanan yang prima, mempertahankan patient safety dan lain-lain. Walaupun akan sedikit menjadi beban teman-teman saat ingin melakukan tersebut karena belum menjadi habit, tapi dimulai dari sekarang. Ingat ya, profesi itu bukan tatanan akademik, tapi seperti magang kerja yang kalian disiapkan untuk harus siap nanti setelah lulus itu kerja. Dan kerja perawat nanti akan kalian lihat kesehariannya seperti itu. Dan tadi tantangannya lebih berat ke depan, ada Google Review, ada link komplain, dan lain-lain. Itu yang dulu tidak semasif itu, tapi sekarang Ya, zaman saya dulu enak, Pak. Yang penting senyum aja udah cukup zaman iya, dulu. uh, orang mau Ternyata komplain sekarang itu bingung karena ya nggak ada tidak media. seperti sekarang. Bahkan sekarang Pak pengetahuan yang saya tahu para direktur rumah sakit termasuk di tempat istri saya kerja itu semuanya pasti cek Google Review, cek Google Ya, Review. tiap hari kami ngecek itu. Oh, sama berarti. Oke, jadi seperti itu. Oke, saya kira cukup. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman karena ini waktunya pas tinggal 3 menit. Kalau tidak ada yang ditanyakan atau nanti kalau pas di Bantul ketemu Bu Titin bisa Monggo ditanyakan. silakan kalau mau diskusi dengan Ya. senang hati. Sebelum kita tutup, saya mohon untuk closing statementnya Bu Titin. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Ya, sekali lagi saya berharap banyak dengan adik-adik sudah kita refresh. Sebenarnya materi ini kan bukan materi yang asing ya. Kami berharap adik-adik bisa mengimplementasikan dengan baik, jaga kehormatan profesi kita dan tentunya juga jaga kehormatan alma mater Anda. Karena dimanapun Anda berada itu sangat menentukan positioning nanti ya. Bahwa oh ini adalah orang yang patuh dan tidak. Itu kan keuntungannya juga buat adik-adik sendiri. Jadi silakan diimplementasikan sesuai standar. Saat nanti adik-adik ingin berkarir cepat menjadi seorang pemimpin, itu juga akan dimulai dari sekarang. Jadi nggak usah nunggu besok aku baik jadi pemimpin, enggak. Jadi lakukan kewaspadaan standar supaya pasien-pasien di rumah sakit juga kita dukung untuk tidak terjadi infeksi silang. Yang kedua, patuhi jangan sampai terjadi insiden dan lakukan pelayanan dengan baik. Insya Allah pasti semuanya akan berjalan dengan sangat luar biasa. Harapan kami dengan hadirnya adik-adik mahasiswa dari Unrio ini dimanapun nanti di rumah sakit bisa memberikan warna yang lebih baik terhadap pelayanan. Sukses selalu buat adik-adik dan semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan praktek. Ya, matur suwun. Amin. Oke. Ya, terima kasih Bu Titin atas materinya dan beberapa sarannya. Sekali lagi dari kami, jika ada kurang, mohon maaf dan kita kasih reaction yang bagus. Ini yang mana saya sukanya reaction yang love ini aja. Yang ramein dia. Yuk, keren ya teman-teman. Terima kasih Bu Ya, Titin. terima kasih Silakan Mbak Pak. Mohon lanjut izin diri aktivitas yang untuk lain. live. Ya, Ye. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. acara selanjutnya Waalaikumsalam. teman-teman adalah pembekalan offline. Jadi di kampus kami tunggu kehadirannya jam 9 ya di ruang aula. Oke, kita jumpa lagi di ruang aula dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.